tubuhnya. Artinya data kita tadi 10.000 per bulan itu bisa lebih dari itu? Bisa lebih daripada itu. Bagaimana yang harus kami buat? Dari aspek kami sebenarnya bukan mengkhawatirkan atau tidak, tapi merendahkan harga diri gitu. 34-40% kasus malaria itu di Indonesia adalah di Timika. Bahkan kasus malaria di Timika lebih besar daripada di Asia Tenggara. Seberapa bahaya sih malaria di Belut? Sangat bahaya lah. Kita tidak boleh memotret kita hari ini yang sebagai orang dewasa. Tapi kita memotret ibu yang sedang hamil. Bagaimana kalau bayi yang di dalam kandungannya itu ibu terkena malaria, dampaknya ke bayi. Bagaimana tumbuh kembang intelijensia bayi ketika dia lahir dan dia tumbuh menjadi dewasa gitu. Saudara, di tahun 2021 atau tahun lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mencatat 7.000 lebih kasus per bulan atau rata-rata sekitar 200 lebih kasus per hari. Sementara di tahun 2022 ini, awal tahun ini, Dinas Kesehatan Mimika mencatat lebih dari 10.000 kasus per bulan atau rata-rata sekitar 300 kasus per hari. Artinya ada peningkatan lebih dari 100 kasus malaria per hari. Nah, ini juga menjadi salah satu konsen dari Dinas Kesehatan Mimika saat ini dan menjadi salah satu bagian dari program yang tengah mereka laksanakan saat ini. Seberapa mencemaskankah kasus malaria untuk kita di Mimika saat ini? Kita akan membahasnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Bapak Renold Ubra. Pak Re, kita akan coba melihat bagaimana pelayanan kasus malaria khususnya ya, secara umum di Mimika. Kita ambil sampel di Puskesmas Timika ya namanya Pak. Iya. Nah, yang pertama Pak Re, kita ingin tahu nih, seperti apa sebetulnya kondisi kasus malaria saat ini, terkini gitu. Baik, sampai bulan September, per minggunya kasus malaria itu memang agak menurun, tetapi tidak terlalu signifikan. Di antara 2 orang yang diperiksa, 1 orangnya itu kena malaria, artinya 50% gitu. Yang mengkhawatirkan adalah masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan itu sebenarnya hanya gambaran 30% kasus malaria yang ditemukan. 70%-nya masih ada di rumah, masih bekerja karena tidak memberikan gejala. Saat ini Dinas Kesehatan dalam rangka bagaimana menuju eliminasi malaria tahun 2030, kami membuat gebrak malaria yang disebut dengan El Matador, eliminasi malaria tanpa kendor, dengan ada 5 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah membangun komitmen para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini termasuk orang per orang gitu. Bagaimana supaya tidak digigit nyamuk? Bagaimana ketika sakit, anggota keluarganya harus bisa memantau obat sampai tuntas. Baik. Tapi sebelum itu, Pak Re, saya konfirmasi yang tadi Anda bilang bahwa ada sebagian besar juga di rumah. Benar. Artinya mereka yang sakit juga yang tidak terdata gitu ya. Iya. Artinya yang terdata kasus datanya seperti tadi. Tetapi sesungguhnya masih banyak yang tidak datang ke fasilitas kesehatan karena tidak menimbulkan gejala dan orangnya tidak sadar, tidak tahu bahwa ada malaria dalam tubuhnya. Artinya data kita tadi 10.000 per bulan itu bisa lebih dari itu. Bisa lebih daripada itu. Bagaimana yang harus kami buat? Yaitu pendekatan yang kedua. Promosi untuk menyadarkan orang mau melakukan pemeriksaan malaria secara mandiri, tidak menunggu gejala dulu, tapi pemeriksaan secara berkala. Paling enggak dalam 2 bulan itu pemeriksaan sekali. Apalagi sekarang pemeriksaan malaria itu kan gratis. Yang kedua adalah melakukan tes malaria secara aktif. Jadi tenaga kesehatan dan kader-kader malaria di kampung melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, dari sekolah ke sekolah, dari kantor ke kantor, untuk mencari 70% orang yang tidak menimbulkan gejala, kemudian diobati. Gitu. Tapi menurut Anda ini situasi semacam ini apa tidak mengkhawatirkan dengan kasus peningkatan yang cukup signifikan tadi itu? Dari aspek kami sebenarnya bukan mengkhawatirkan atau tidak, tapi merendahkan harga diri gitu. Kota Timika ini maju. Hari Kesehatan Nasional tahun 1964 atau 9 tahun setelah Indonesia itu merdeka, itu di mana dicanangkan gebrak malaria di Pulau Jawa oleh Presiden pertama RI.
karena malaria begitu banyak bahkan menimbulkan kematian. Di Timika saat ini sebenarnya berkontribusi 34-40% kasus malaria itu di Indonesia adalah di Timika. Bahkan kasus malaria di Timika lebih besar daripada di Asia Tenggara. Artinya kita tertinggi. Tertinggi. Tertinggi Dan itu saat ukurannya ini apa, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan sedang memberikan dukungan penuh untuk bagaimana mengeliminasi malaria. Targetnya adalah dari 1.000 orang tidak lebih dari 1 orang yang sakit malaria. Itu targetnya di tahun 2030, berarti 8 tahun lagi tuh. Nah, tetapi persiapannya menuju tahun 2030, cut off point-nya di tahun 2026, jadi sekitar 4 tahun lagi gitu. Saat ini kami coba melakukan evaluasi, ternyata ada salah satu hal yang kalau hasil riset kesehatan dasar Kabupaten Mika, ternyata penyakit menular, penyakit tidak menular yang ada di Timika, termasuk malaria, penyakit menular, penyebabnya cuma 2. Gitu. Pengetahuan dan perilaku masyarakat, yang kedua adalah lingkungan. Dan ketika lingkungan, kami coba menindaklanjuti, memantau bagaimana sih potensi orang bisa sakit malaria dengan melihat tempat perindukan nyamuk. Ternyata 1 jiwa atau 1 orang dalam 1 rumah itu dikelilingi lebih dari 10 bahkan ratusan nyamuk. Oke. Tapi mungkin kita sambil mari jalan silakan ke dalam ya. Silakan. Sambil kita ngobrol Ya. aja. Jadi itu persoalan hari ini. Jadi kalau di fasilitas kesehatan saat ini kan hanya menentukan orang sakit malaria atau tidak. Dan kemudian kalau ada, setelah itu diobati. Tapi tadi Anda tadi bilang bahwa ini harga diri. Tapi Ya. bukankah bagian daripada Karena kegagalan kita semua gitu? Iya, kota ini modern gitu. Ya. Kota ini modern, Timika maju secara infrastruktur, tapi ada penyakit-penyakit tua yang sudah tidak lagi menjadi isu di tempat lain. Ya. Ini bukan tanggung jawabnya dinas kesehatan atau petugas kesehatan saja. Artinya bukan kegagalan dari pemerintah saja, tapi semua pihak Semua gitu. kita, penduduk di Mimika, paling tidak menjaga lingkungan di mana dia tinggal. Karena kita semua memiliki kepentingan, yaitu supaya tidak sakit. Karena sehat itu hak semua orang gitu. Ya. Baik. Artinya kita tertinggi di Indonesia, termasuk Asia Tenggara, kalau kasus malaria nih. Di Asia Tenggara itu kita tertinggi. Ya, di seluruh daerah di Indonesia, kita daerah yang tertinggi, yang menyumbang kasus itu termasuk tadi di Asia Tenggara. Inilah yang coba menuju eliminasi malaria, dan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tahun 2022 kita coba membuat gebrak malaria dengan program El Matador, eliminasi malaria tanpa kendala. Selamat siang Pak Kapus. Selamat siang Pak Kepala Dinas. Selamat datang di Puskesmas Timika. Terima kasih. Puskesmas Timika ini merupakan salah satu puskesmas yang ada di tengah-tengah kota Timika. Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Timika ini 82.000. Hampir 50% dari penduduk di Kabupaten Mika. Artinya bahwa ketika masyarakat bisa mengakses layanan ini dengan baik, maka sebenarnya hampir sebagian persen masyarakat itu bisa tertangani. Tapi tadi Anda bicara soal program eliminasi tadi itu teknisnya seperti apa? Kira-kira misalnya di pelayanan di puskesmas ini, apa yang lebih mudah untuk mungkin diakses di situ? Pertama, melakukan testing bagi semua yang datang. Jadi kita screening dengan RDT. Kami sebenarnya di bulan Februari lalu sudah membuat surat untuk semua yang datang, pasien yang datang dengan maupun tanpa gejala diperiksa. Kemudian di puskesmas ini juga ada namanya program pemila uang. Jadi memberikan obat pencegahan bagi ibu-ibu hamil. Oke, yang dengan usia kehamilannya di atas 13 minggu. Apa yang membedakan dengan mungkin eliminasi di sebelum-sebelumnya itu dengan apa yang baru di program ini? Yang baru dalam program ini, pertama ada pemberian pengobatan pada ibu hamil. Baik, jadi ibu hamil dengan usia kehamilan yang kurang dari 12 minggu itu tetap di screening. Tapi kalau di atas 13 minggu atau di atas 12 minggu itu langsung dikasih diobati meskipun tanpa gejala. Dan itu ternyata banyak anak yang lahir itu tidak dengan malaria. Meskipun memang ini belum bisa dibuktikan karena baru dimulai di bulan Februari, dan kemarin karena terjadi ketersediaan obat malaria yang sangat terbatas akhirnya dihentikan, tapi ini sekarang dimulai lagi. Itu satu. Yang kedua, pengendalian faktor nyamuk. Kami coba kembali gitu. Coba kembali untuk melihat sebenarnya dari penularan malaria siklusnya ini
atau rantainya ini mana yang belum kita potong. Oke. Ternyata nyamuk itu menjadi pengaruh besar. Kita obati orang, orang sudah tidak patuh, tapi nyamuk tetap ada gitu. Jadi sumber penularan baru itu tetap ada. Dan data menunjukkan bahwa dari 10 orang yang sakit malaria, 6 sampai 7-nya itu karena kambuh. Periode waktunya adalah dalam 2 bulan. Penyakit yang berulang gitu Iya, ya? berulang. Nah, ini mengurangi kualitas kita gitu. Mengurangi kualitas kita, mengeluarkan biaya kita. Hitung aja kalau sekarang ini kita bayar, contoh. Kalau kita bayar, satu tablet itu berapa sih? Gitu. Iya. Satu tablet malaria itu kalau yang Eprimal yang program itu kan lebih kurang 8.000 sampai 9.000. Iya. Tapi yang bukan obat program, yang DRT, itu bisa 18.000 lebih gitu. Bayangkan kalau dia harus minum obat Iya. 10 tablet contoh. Tapi tadi Anda bilang bahwa nyamuk, Ya. masalah nyamuk nih. Nah, artinya berarti mungkin ada peningkatan populasi juga gitu. Iya, setelah kami melihat, ini teman-teman di Puskesmas Timika sudah mendahului, dan kami akan, teman-teman di Puskesmas akan melapor secara real time. Ternyata tadi, lingkungan kita, dan di dalam rumah kita, nyamuk itu masih ada. Di tempat-tempat penampungan air, Ya. profil tank, ember, bak mandi, itu masih ada jentik nyamuk. Sadar atau tidak, itu sebenarnya yang jentik nyamuk itu akan berubah menjadi nyamuk dewasa dan kemudian menggigit kita. Tapi mestinya kan Pak, kalau kita lihat dari kemajuan pembangunan misalnya ya, salah satu faktor juga kan untuk lingkungan, kalau bicara lingkungan. Mestinya kan nyamuk lebih, populasinya mungkin lebih tertekan gitu. Tapi kenapa justru meningkat? Gitu? Nyamuk malaria senang hidup di tempat yang sejuk. Mari kita lihat jalan-jalan lingkungan itu, seberapakah genangan dan rumput yang ada di sana. Kita mungkin bisa tanya pada rumput yang bergoyang, nyamuk ada atau tidak. Ya. Rumput itu sebenarnya sederhana aja, rumputnya dicabut supaya buat suasana airnya panas, Ya. nyamuk tidak akan ada di situ. Baik. Mungkin saya ke Pak. Ya. Sebenarnya kondisinya gimana sih Pak di Puskesmas Timika ini? Ya, terkait dengan kasus malaria sendiri, untuk tahun 2022 dari 80.000 jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja kami, dengan rata-rata kunjungan 6.000 kunjungan dalam sebulan, sampai dengan bulan Agustus itu kasus malaria sudah tembus angka 8.000. Artinya kemudian kalau kita rata-ratakan dalam sebulan ada 1.000 kasus malaria yang terjadi. Hanya di Puskesmas Hanya di Timika, wilayah ya? Puskesmas Timika. Nah, katakan mungkin hampir 50% dari apa tadi kasus itu Dari ya. berkontribusi dari wilayah Berkontribusi dari sini ya. Dengan adanya peningkatan kasus tersebut, kemudian beberapa waktu yang lalu Dinas Kesehatan dengan seluruh pengambil kebijakan dengan melibatkan pemerintah tingkat distrik dan kampung kelurahan itu kemudian kami mencanangkan untuk dilakukan kegiatan gebrak malaria yang salah satu subkegiatan dari El Matador tadi. Ya. Nah, itu telah kami memulai dari beberapa hari kemarin. Kami mulai yang pertama dengan melakukan penyuluhan secara bergerak, baik kepada pemangku kepentingan tingkat RT maupun kepada masyarakat. Nah, harapan kami kemudian dengan adanya penyuluhan bergerak ini terjadi perubahan perilaku. Pertama ya mungkin perilaku kita untuk supaya memahami bahwa bagaimana kita menjaga supaya tempat-tempat kita ini bersih dari tempat bisa nyamuk berkembang. Kemudian kedua, perilaku kita bahwa kita sudah memahami kapan nyamuk ini beroperasi, sehingga kalau kita memang ada aktivitas malam sebaiknya menghindari gigitan nyamuk. Dan perilaku ketiga adalah apabila kita terkena malaria, bagaimana kita meminum obat malaria itu tepat dosis dan sampai tuntas, tepat waktu, tepat dosis dan sampai tuntas. Karena seperti tadi dikatakan 60% kasus malaria yang ada di Timika adalah kasus berulang ya. Iya. Nah, langkah yang kedua yang juga telah kami lakukan adalah melakukan survei awal di Kelurahan Dingonarama, di mana sih tempat-tempat perindukan atau tempat-tempat nyamuk malaria ini berkembang biak. Nah, hasil kesimpulan dari teman-teman ada 18 titik dan mayoritas kemudian tempat berkembang biaknya itu adalah di lingkungan sekitar rumah masyarakat sendiri, sehingga ini yang memang nanti perlu hasil ini yang perlu kami evaluasi untuk kemudian nanti kami sebarluaskan kepada
masyarakat. Nah, langkah yang ketiga yang nanti akan kami jalankan pada minggu terakhir bulan ini adalah pemeriksaan darah secara massal terhadap seluruh penduduk di wilayah Sentinel, sekaligus pemberian terapi kalau ada yang ditemukan malaria, membagikan kelambu ataukah mengevaluasi penggunaan kelambu, sekaligus melibatkan teman-teman dari kesehatan lingkungan untuk memantau sanitasi, terutama kemungkinan tempat-tempat pembiakan nyamuk. Begitu. Pak Dokter Rosul, kita bisa lihat mungkin ada pasien. Saya pikir kita lihat dari fasilitas kesehatan di sini. Oh, baik, ya. Di sini Pasien malaria kalau misalnya di malam hari UGD ini kan buka, Ya. langsung bisa. Jadi tes and treat-nya langsung jalan gitu. Oh ya, berarti pelayanan 24 jam Ya, ya di sini. jadi untuk pelayanan sendiri kami menggunakan selain aplikasi PCare BPJS, juga difasilitasi dari Dinas Kesehatan untuk menggunakan SIMDA atau SIMKes Mimika, di mana data tersebut real time. Jadi kepala dinas, saya selaku kepala puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan bisa memantau semua jenis layanan yang telah dilakukan di puskesmas secara real time, termasuk online ya sekarang ini. Ya. real time. Termasuk kemudian berapa kejadian malaria per hari itu. Oke. Ya. Nah, jadi itu membantu kami kemudian sekaligus untuk salah satu fasilitas untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas. Jadi semuanya berbasis. Nah, di sini adalah Oh, di sini ruang UGD ya. ini ruangan UGD, di mana ruang UGD-nya buka secara 24 jam setiap hari. Jadi tidak ada pelayanan yang libur dalam waktu setahun. Kalau untuk pelayanan malaria sendiri, Pak, apakah yang tadi Pak sampaikan bahwa ada obat misalnya yang masuk dalam programnya? Ya. Gitu ya. Berarti gratis dong pelayanan gitu, atau masih ada pembayaran administrasi mungkin yang harus diselesaikan oleh masyarakat gitu? Itu gimana, Pak? Karena Puskesmas Timika telah menerapkan PPKB LUD terhitung tahun Januari 2022, maka ada peraturan Bupati tentang tarif layanan untuk pasien umum yang rawat jalan. Jadi pasien-pasien yang berkunjung yang setelah kami verifikasi tidak termasuk dalam peserta JKN, maka kami terapkan penarikan pembiayaan sesuai dengan tarif layanan tersebut. Dan tarifnya bersifat paket layanan. Jadi paket layanan, tapi karena program malaria obatnya itu disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, obatnya gratis. 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 Gitu. Jadi fasilitasnya saja mungkin ya. Gitu. Ya, fasilitas dan jasa pelayanan kesehatan. Yang dibayarkan adalah jasa sarananya sama jasa petugas. Iya. Kita bisa ke poli umum mungkin. Ada pelayanan di sini. Ya. Pojok malaria. Kita ke poli umum dulu, Pak. Oh, poli umum dulu baru. Turuan. Jadi ada nomor panggilannya. setelah pasien didaftarkan di loket pendaftaran, maka di sini dilakukan pengkajian awal keperawatan oleh tenaga perawat untuk kemudian, nah ini menggunakan aplikasi dari BPJS, jadi semua pasien yang didaftarkan tadi akan dipanggilkan melalui antrian online, nah, sehingga artinya, nah nanti dari sini kemudian dinilai untuk kemudian ya seperti tadi seharusnya kemudian semua pengunjung sebisa mungkin dalam rangka percepatan malaria ini mungkin kedepannya kami harapkan agar semua pengunjung itu diperiksa malaria. Sampai setelah ini nanti diarahkan ke laboratorium. Tapi belum ada ini ya, karena sudah online mungkin untuk pengunjung juga belum berlaku ya, mungkin registrasi online-nya gitu, Pak. Sebenarnya di puskesmas Timika ini kalau ibu hamil itu wajib. Oh, wajib. Wajib. Jadi di screening itu malaria. Nah, nanti kami akan memperlakukan untuk semua pengunjung. Kan pengunjung itu kan ada datang di triase untuk ditensi, ditimbang berat badannya, diukur suhunya. Itu sekaligus diperiksa malaria di situ. Terkait yang tadi, karena aplikasi antrian online BPJS ini sebenarnya terintegrasi dengan aplikasi JKN Mobile oleh peserta, dan itu sudah berlaku. Jadi ada peserta yang kadang-kadang sudah mendaftar online dari rumah. Jadi setelah datang dia hanya memverifikasi di petugas. Fasilitas kesehatan itu ada di situ. Iya. Ada di puskesmas Timika, di puskesmas dalam kota semua ada. Peserta bisa secara online. Mendaftar dari rumah, datang tinggal memverifikasi di petugas, langsung diarahkan ke loket pendaftaran. Jadi memotong rantai beberapa rantai layanan. Itu sudah diberlakukan. Berlaku ya sekarang ya. Mungkin sudah banyak masyarakat yang sudah tahu. Sudah mau jalan 2 tahun ini ya. Sudah jalan 2 tahun.
Gitu. Memang masih Tapi ada juga yang daftar ada aja, mungkin karena kita paham bahwa mungkin hampir 70% masyarakat kita belum terlalu paham dengan ya. Ya. Ini waktu dirilis pertama kali di Puskesmas SP2 awal tahun 2020, kemudian kita masuk dalam pandemi COVID. Ya. 2000, sehingga dalam 1 tahun terakhir ini baru efektif dilakukan kembali gitu. Oke. Iya. Jadi aplikasi online BPJS. Iya. Ya. Apotik. Nah ini antrian apa di sebelah Pak? Apotik. Apotik. Oh apotik. Nah, di sini pelayanan laboratorium. Minta maaf Gimana? ya, Anda pakai Mari. masker ya. Permisi. Puskesmas Timika sendiri untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu sudah bisa dikategorikan lengkap. Ya. Karena selain pemeriksaan ini, kami juga melakukan pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia darah, pemeriksaan malaria dan lengkap. Oke. Jadi kami bahkan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk kemudian melakukan pemeriksaan medical check up calon karyawannya di sini karena Oh bisa di sini ya? bisa karena fasilitas sudah menunjang. Dan inilah manfaat daripada Puskesmas BLUD. Belut. Menjaga mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan. Menjalin kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait. Ya. Oke, kita lihat labnya. Ya. Mari dok. Di sini tempat pengambilan sampel. Permisi. Sekitar 70-an. 70. Yang 70 positif. kasus Iya, positif ya? 50%. itu. Bukan hampir. Per hari itu? Iya, 50% dari yang periksa. Oke. 50% dari yang diperiksa. 50% yang diperiksa positif. Positif. Jadi 70 orang tadi itu positif ya? 50%-nya positif. Ya, itu benar. Itu biasa rata-ratanya segitu atau memang meningkat atau memang segitu? Jadi range pemeriksaan Ya. di setiap puskesmas per hari itu paling tidak pada range 70 sampai 100. Ya. Dari 70 sampai 100 itu bisa separuhnya yang positif. Iya. Kalau memang kurang sekitar 30% itu kurangnya. Gitu. Secara mikroskop. Secara mikroskopis. Ya. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa dari sisi fasilitas kesehatan itu sudah siap. Jadi kasus yang tinggi ini karena fasilitas kesehatan menyiapkan pelayanan Ya. mikroskop untuk mendeteksi malaria. Dan Hasilnya juga lebih real gitu ya? iya, dan menyiapkan obat gitu. Iya. Artinya dari sisi kesehatan clear gitu. Tetapi sisi penyebabnya di mana nyamuk ada di sekitar kita, ada di dalam rumah itu tidak diselesaikan. Artinya kita masih mengobati saja Ya, nih. itu yang tadi saya sampaikan itu harga diri, itu Yes. martabat diri kita gitu. Ya. Sudah sangat lengkap betul Iya. ya Pak ya? Jadi bahkan ada mesin TCM juga yang disiapkan untuk tes cepat molekuler, Ya. baik untuk tes cepat molekuler TB, TBC maupun Maupun untuk COVID. COVID. COVID-19. Bahkan untuk PON kemarin Puskesmas Timika yang ya. kemudian Ini yang pertama awal-awal kita pakai untuk Ya, COVID ya, yang Betul. seperti ini ya? No, itu di RSUD. Oh, Nanti waktu PON baru menggunakan ini, ada di Puskesmas Timika dan di Puskesmas Timika Jaya, tapi saat ini sudah ada di 4 puskesmas, Timika, Timika Jaya, Wania sama Karangsenang. jadi wilayah puskesmas kota ini Iya, ada betul. sudah dilengkapi. Kami coba memperkuat karena tadi 80% penduduk Mimika itu terkonsentrasinya ada di 5 wilayah kerja puskesmas ini gitu. Tapi kalau untuk laboratorium ada juga di puskesmas lain? Ada. ya? Iya. Berapa- Tetapi untuk pemeriksaan darah lengkapnya belum. Oh belum, baru Nah, di sini? Tahun ini kita coba untuk memperkuat ke puskesmas yang lain gitu. mungkin lihat ke pojok Boleh. malaria dan apotek. Artinya BLUD ini mereka sudah Mendevelop, ya. mengembangkan, membuat inovasi pelayanan kesehatan. mengelola gitu. sendiri ya? Karena kami PPK BLUD itu adalah puskesmas diberikan fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Ini sih saya tidak pakai masker. Ini dulu ya, ruangan. ini. Saya mohon maaf tidak pakai masker ya. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, ini adalah pelayanan pojok malaria. Jadi sejak 2019 Pak ya? Iya. Sejak tahun 2019 dibuatlah program di mana setiap pasien malaria yang ada di puskesmas, dosis pertamanya minum obat di depan petugas. Nah, itu Tujuannya apa tuh Pak? Kenapa harus- Kepatuhan. 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 Tepat dosis, kepatuhan dan tepat waktu. Oke. Tapi setelah kembali kan kita tidak tahu. Nah, ada pemantauan berlanjut. Oh, ada? Iya. Gimana caranya? Pemantauan
pemantauan bisa melalui SMS, bisa ditelepon. Memastikan Untuk bahwa dia kemudian, minum obat ya. Jadi di pojok malaria Ada ini, kartu malaria. di pojok malaria ini pasien diedukasi terkait dengan kepatuhan pengobatan. Dan ternyata di puskesmas berdasarkan data dari YPKMP, Yayasan Kesehatan Masyarakat Papua yang konsen pada riset malaria, jika pasien minum obat depan petugas menerima konseling lewat pojok malaria, itu kasus malarianya turun sampai 45%. Gitu. 45%? 45%. Makanya dalam rangka gebrak malaria, seluruh fasilitas kesehatan di Kota Timika, baik puskesmas maupun klinik, Ya. memberikan obat pertama, memberikan konseling kepatuhan, dan langsung minum obat depan petugas. Oke. Karena sudah terbukti. Ya. Jadi habis diperiksa positif langsung minum Langsung obat. minum obat. Ya. Oke. Jadi tidak bawa pulang nanti simpan dulu, minum paracetamol dulu gitu. Nah, Betul. ini kebanyakan orang meninggalkan obat ini. Ada yang 14 kah? Nyamuk ketika dia menyemprot parasit malaria dalam tubuh nyamuk, itu dia akan ada di sel hati untuk menggandakan diri, menggandakan plasmodium malaria. Oke. Obat ini untuk membunuh plasmodium, pabrik pembuat banyaknya malaria di dalam darah manusia. Makanya ini yang harus sampai tuntas. Ini yang sering ditinggalkan. Makanya dari 10 pasien malaria, 6-70% itu dalam 2 bulan itu kambuh. Sehingga saat ini kami memantau setiap orang dalam 2 bulan dengan menggunakan kartu kuning, kartu biru ini. Ini di sini kartu biru. Jadi beredar kemanapun fasilitas kesehatan menunjukkan ini, kami akan lihat, wah ini sebenarnya kambuh ini. Oh ya, artinya sudah pernah kena malaria Iya. gitu. Obat ini untuk sel hati. Pabriknya itu ada dalam sel hati. Ini harus tuntas. Kadang-kadang kan yang ini saja yang habis ya Pak? Ini yang habis yang tinggi, yang ini habis. Itu untuk darah parasit malaria yang beredar di dalam pembuluh darah. Gitu. Jadi sembuh sesaat saja Iya, gitu ya? sembuh sesaat, tetapi pabriknya tetap menghasilkan. Makanya 2 bulan, 3 bulan sakit Kambuh lagi. Iya. Nah, di puskesmas menyiapkan ya kayak kue, kemudian yang manis loh, terus air putih, minum depan petugas. Normalnya berapa lama dikonsumsi itu Pak? Ya tergantung dosis, ini kan 14 hari Pak. ini kalau ini berarti untuk Vivac, Tersiana ini 14 hari, harus tuntas. 2 minggu berarti Ya, siang ini minum obat, misalnya obat coklat ini, maka besok siang harus minum lagi. Harus tepat waktu? Iya, karena ada mekanisme kerja obat. Setiap 24 jam, itu kita tidak mau kadar obat itu dia sampai turun baru dikasih, terlambat itu. Maka malaria dalam sel hati akan diproduksi kembali. Jadi peredaran parasit malaria dalam darah itu diselesaikan dengan obat anti malaria warna biru, sementara obat anti malaria yang warna coklat untuk menyelesaikan produksi parasit malaria. Karena secara aseksual itu parasit malaria berkembang dalam tubuh kita. Kita kan bukan nyamuk. Kuncinya kasus kambuhan itu ada di sini ya? Ada di sini. Obat ini. Coklat, ya. Oke. Ini siapa punya obat, suster? Saya minta maaf. Ya. Kita mungkin di sambil jalan Pak, karena ada pelayan. Bapak Ibu, Isi, Bu, ya. terima kasih. Minta maaf, Om Cumang. Ibu-ibu hamil yang usia di atas 13 minggu itu dikasih obat malaria supaya ibunya terlindungi dan anaknya juga terlindungi. Walaupun dia tidak sedang terinfeksi? Iya, karena tanpa ada gejala, tanpa gejala, karena ada di wilayah endemis. Oh. Karena ternyata anak-anak yang lahir itu memiliki berat badan kurang, terus ibu anemi, ternyata tanpa gejala itu diperiksa malaria ada. Makanya dilakukan intervensi. Dan ini di dalam protokol kesehatan untuk eliminasi malaria, bagaimana memberikan perlindungan kasus perlindungan ibu hamil supaya tidak terkena malaria selain IRS, pemberian kelambu, selain pemeriksaan darah dengan atau tanpa gejala, tapi juga memberikan obat gitu. Jadi di sini pelayanan terpadu kesehatan ibu dan balita. Jadi mereka akan menerima paket pelayanan. Jadi jika seorang ibu hamil datang berkunjung, hak-hak pelayanan apa yang kemudian yang wajib kami sediakan untuk mereka, sehingga itulah yang akan diberikan sehingga kemudian pelayanannya terintegrasi. Siapa yang pemilawam? Oh, Umi
Ada ya, oke. Halo, Nah, itu selamat sama. siang Ibu-ibu. Dan Umi, Pemila. Sekarang puskesmas sudah luas sekali sekarang. Ini dari dulu. Ini gedung lama. Dulu waktu 2007 kami setting layanan HIV, kami tambah itu, saya tambah depan itu. Nanti jelaskan Layanan Pemila HIV. Awam. Ya. 2018 bangun itu. Terus tadi ruang apotek itu baru dibangun tahun ini, renovasi ringan untuk apotek. Laboratorium juga itu baru ya? Laboratorium gedung lama, makanya itu gedung lama mau dibongkar itu sayang. Oh, tapi dipakai untuk laboratorium sekarang ya? Ya, sebenarnya itu dari dulu. Sebelumnya gedung apa? Laboratorium ini sebelumnya adalah Ruang Halo, Ibu. rawat inap. Ini ruang rawat inap, tapi difungsikan karena sudah tidak ada rawat inap lagi di dalam kota. Sehingga ini difungsikan untuk memilah pasien sehat pada pasien sakit. Ini kan pasien sehat yang datang ke sini tuh. Iya. Semua yang rawat inap ke RSUD ya? Iya, Iya. betul, dirujuk ke RSUD. Oke. Selamat siang. Jadi di sini adalah tempat pelaksanaan program Pemila Awam, Ya. seperti yang tadi dijelaskan, yaitu pemberian obat malaria pencegahan kepada ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 12 minggu. Jadi setiap bulan ibunya diberikan obat malaria untuk selama 3 hari, obat biru dengan dosis 3 biji sekali minum. Ini adalah penanggung jawabnya untuk Pemila Awam. Ya. Jadi kalau pemeriksaan ibu hamil di ruang KIA, kalau tidak ada keluhan dari dokter, langsung pasiennya ke sini, langsung diarahkan Oke. ke sini. Ya. Terus kami layani, kita tanyakan dulu pasiennya sudah makan atau belum. Kalau sudah makan, kita langsung melakukan dokumentasi di foto ibunya dalam keadaan minum obat. Setelah itu kita pantau 3-5 menit duduk di tempat. Jika tidak ada keluhan, pasiennya langsung mengambil obat untuk dibawa pulang ya. Tadi dokter Moses sampaikan bahwa ada kasus anak yang baru lahir itu juga bisa terinfeksi malaria gitu. Memang ada itu Bu ya? Iya. Ditemukan? Infeksi kongenital ya? Pengenital Iya. malaria. Karena ada, makanya dilakukan Pemila Awam. Iya. Ya. Dikasih pengobatan untuk pencegahan. Iya. Tapi itu kasusnya banyak. Ada banyak atau mungkin ada. langka juga? Sebenarnya ada di wilayah endemis ada. Tapi kalau ukuran banyak sedikitnya untuk kalau dibandingkan nasional itu sebenarnya itu banyak. Banyak ya? Tapi kalau di dalam ukuran skop wilayah endemis, ya tidak terlalu banyak sih gitu. Ya. Ya. Oke. Kita kembali. Terima kasih Bu sudah mengganggu kita. Ini kan wilayah endemis. Iya. Di antara 2 orang satu pasti malaria. Jangan kita tunggu sakit dulu baru datang. Kita selalu terlambat. Jangan kita pakai tubuh kita untuk melestarikan kehidupan nyamuk gitu. Tubuh kita, DNA kita untuk melestarikan kehidupan kita gitu. Menarik juga tadi Pak Rey bahwa kita ini kayak seperti cuma mengobati gitu. Iya. Artinya pencegahan itu mungkin Disitulah kurang, harga diri kita. ya? Iya. Kita lebih konsen pada mengobati. Kita kalah dari nyamuk gitu. Iya. Nyamuk nggak punya akal budi, kita punya akal budi. Tapi kita kalah dari nyamuk Iya. sekarang. Mestinya hari ini kita lebih baik melakukan tindakan pencegahan. Apa yang bisa dilakukan? Jaga lingkungan, kemudian periksa darah secara teratur, 2 bulan sekali, periksa darah malaria aja. Oke. Jangan, kami akan buka pos-pos untuk deteksi darah malaria, jadi masyarakat lebih gampang. Bagian dari program yang tadi itu. Benar. Terus jika sakit minum obat secara patuh sampai tuntas. Dan yang ketiga, keluar rumah malam hari jangan pakai pakaian berwarna hitam seperti ini. Oke. Pakai pakaian lengan panjang. Tapi kalau memang pakai pakaian lengan pendek, celana lengan pendek, pakailah apa namanya lotion anti nyamuk, krim anti nyamuk. Kami minggu lalu dengan MUI dengan para tokoh agama bersepakat untuk nanti setiap jam 6 sore sampai jam 5 subuh itu ada pengumuman sebelum azan maghrib maupun azan subuh itu pengumuman kepada masyarakat ini hati-hati untuk saat ini karena nyamuk malaria menggigit itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 besok subuhnya. Oke. Tadi kita bicara soal bagaimana meningkatnya, kemudian bagaimana upaya yang saat ini masif sekali dilakukan ya, gitu ya, Iya. untuk pengobatan. Seberapa bahaya sih malaria ini menurut Pak Rey? Sangat bahaya lah. Kita tidak boleh memotret kita hari ini yang sebagai orang dewasa. Tapi kita memotret ibu yang sedang hamil. Bagaimana kalau bayi yang di dalam kandungannya itu ibu terkena malaria, dampaknya ke bayi. Bagaimana tumbuh kembang intelijensia bayi ketika dia lahir dan dia tumbuh menjadi dewasa gitu. Tapi Jadi ada kasus- quality of life. Ada kasus juga yang lebih parah mungkin meninggal dunia gitu. Ada Iya, kasus. benar. Di puskesmas ini ada tidak Pak? Eh, Ditemukan?
Belum ya? Hampir ini tidak, tetapi satu kasus yang terjadi di Puskesmas Manasari itu sebenarnya sudah diobati, hanya saja ada tingkat kepercayaan masyarakat yang menyampaikan bahwa ini bukan karena malaria, ini karena hal lain gitu. Padahal sudah diobati, ditangani, diedukasi, tapi ya begitu. Jadi memang tadi itu pemangku kepentingan, pemangku kepentingan ini kita setiap orang sampai pada tingkat yang lebih tinggi gitu. Tetapi dampak yang paling nyata dan sangat banyak itu tadi yang soal bagaimana malaria ini berpengaruh terhadap pertumbuhan intelijensi kita pada anak ya gitu ya. Jadi dampak yang hari ini tadi kita dengar bahwa dari 70 orang yang periksa, 70 orang yang periksa ya. Hari ini kira-kira ada 35 orang yang positif. Kalau misalnya mereka yang positif ini bukan obat program dan harus membayar. Taruhlah satu hari taruhlah per orang ada pada kisaran 250.000 kalau misalnya ya 250.000 dikali 35.000 orang itu berapa? 35 orang ya. Iya kan? Kalau di fasilitas dengan jumlah yang sama, maka dalam satu hari berapa puluh juta uang yang keluar dalam satu hari. Itu secara ekonomi loh. Nah, sekarang ini harus kita berpikir, waktu kemarin obat tidak ada. Iya kan? Tidak ada obat, itu menimbulkan keresahan masyarakat yang berdampak kepada isu pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Tetapi berdampak juga terhadap penerimaan per kapita per orang di dalam satu rumah tangga. Kira-kira kalau 3 orang atau 4 orang yang sakit dalam selisih waktu 1 minggu atau dalam periode waktu 1 minggu ada 1 juta uang rumah tangga yang keluar. Kalau misalnya dalam satu rumah itu, di dalam satu wilayah ada 10 rumah tangga, maka ada 10 juta uang yang hilang dalam satu hari atau per minggu. Kalau dalam 2 hari, 3 hari, bukankah ratus juta? Kasus yang tadi disampaikan oleh tenaga lab ada 50%. Kalau misalnya saya mengambil hitungan 250.000 saja per orang, 10 orang sudah 2.500.000. 30 orang sudah berapa? 7 juta. Kan gitu. Nah, itu baru di Puskesmas Timika. Apalagi kalau kena malaria kambuhan. Setiap bulan kena. Gitu. Iya, jadi belum di klinik dampak ekonomi. Jadi ada kalau kita menghitung baik per hari itu uang kita yang keluar di dalam uang penderita malaria yang keluar itu bisa sampai ratus juta per hari. Iya, untuk Timika. Untuk Timika gitu. Sudah keluarkan uang, Sakit masukannya lagi. juga tidak masuk karena dia tidak bekerja. Dia tidak produktif untuk minimal 2 hari. Itu kerugian yang paling besar di situ ya. Dan itu berdampak ke rumah gitu. Bukan soal uang saya tapi waktu ini dan kalau kita lihat kemarin masyarakat resah gara-gara obat biru, bukan karena kemampuan untuk bukan karena tidak mampu membeli obat, tapi karena ada jumlah jam kerja per hari itu yang hilang. Sementara ada biaya yang harus naik bersamaan dengan BBM ditambah obat yang tidak ada. Jadi sekarang kalau saya sih lebih baik kita memilih secara bijaksana. Kita cegah dengan cara membersihkan lingkungan. Kalau sakit minum obat sampai tuntas. Kuncinya ada di situ ya. Ya, dan hindari gigitan nyamuk. Selesai. Dokter Moses, itu tadi bicara kita soal waktu tadi. Berapa lama sih orang dirawat itu kalau dia malaria misalnya Tresiana misalnya itu membutuhkan berapa lama waktu untuk memang sejak penanganan malaria menggunakan obat biru memang efek sangat bermakna terhadap produktivitas karena begitu cepatnya obat ini. Tapi kemudian rata-rata orang dengan pengobatan obat biru dengan rawat jalan dia tidak akan produktif minimal 2 hari. Minimal 2 hari. Minimal 2 hari. Harus tinggal di rumah. Harus istirahat di rumah. Dan itu minimal ya. Minimal 2 bisa hari. lebih dari itu. Kalau per hari taruhlah buruh harian pekerja bangunan satu hari menghasilkan 150.000. Maka kalau dia sakit malaria dia harus istirahat 3 hari saja. 3 hari sudah berapa? 450.000 yang hilang gitu. Dia mengeluarkan lagi 250.000 ongkos pengobatannya. Jadi itulah keresahan kemarin saya melanjutkan tadi kenapa orang
masyarakat kemudian resah saat ketersediaan obat biru kosong, ya karena itu waktu istirahat mereka menjadi lebih panjang karena menggunakan obat pilihan lain yang kemudian menyebabkan efek produktivitasnya sangat menurun. Selain dari ada efek ininya juga ya, kayak secara Iya, artinya kemudian dengan meminum obat selain obat biru, maka dia hari produktifnya yang semula Lebih mungkin panjang rata-rata 2 hari pengobatannya. bisa menjadi 5 sampai 7 hari. Dan katanya juga ada efek sampingnya Iya, juga efek ya, samping, bikin ya. katanya tuli Nah, dan sebagainya. sekarang ya. sama dikatakan tadi, apakah kita mau memilih seperti itu? Untuk setiap minimalnya mungkin dalam setahun satu kali 2 kali untuk mengeluarkan uang 500 ribu, Bahkan ada setiap bulan, Pak. atau dibanding kita hanya membersihkan di sekitar rumah kita. Betul. Nah, Terus satu hal juga yang terpenting, masyarakat kadang-kadang minum obat biru itu rasa mual akhirnya dimuntahkan. Saran kami atau nasihat kami agar masyarakat bisa kembali ke puskesmas atau di mana tempat dia berobat untuk melaporkan bahwa ada obat yang dimuntahkan supaya obat tersebut bisa diganti. Oke. Gitu ya. Itu tuh penting karena tidak sedikit juga orang yang minum obat malaria mendapat efek samping, kemudian itu obat itu dimuntahkan lagi. Akhirnya memilih untuk tidak meminum, nanti meminumnya besok. Nah, kami takut karena kekambuhan, maka sebenarnya yang bersangkutan bisa kembali ke fasilitas kesehatan untuk melaporkan ada obat yang dimuntahkan supaya Bisa tidak diganti, mungkin disuntik saja gitu. Oh no. Oh, tidak bisa. Kenapa sih kalau masih bisa minum obat, kami lebih menganjurkan untuk meminum obat. Oke. Tapi terakhir ini dan menurut saya penting. Bisa tidak orang yang sudah berulang kali kena malaria gitu, sudah kambuhan dan sebagainya, bisa tidak itu bisa disembuhkan secara total, bersih gitu? Bisa. Bisa. Hindari gigitan nyamuk. Ya. Waktu dia sakit minum obat sampai tuntas. Artinya parasitnya. jadi Oke. Menurut keilmuan, parasit itu ada dalam tubuh kita. Ketika kita terkena malaria, saya mau cerita ada salah satu mantan pejabat di Timika. Sekarang ini ada di luar negeri. Tadi saja kami baru ketemu. 7 tahun lalu dia meninggalkan Timika. Ya. Sekarang dia ada di luar negeri di salah satu negara di Eropa. Dia meminta bisa nggak karena dia lagi demam sekarang. Di sana. Iya. Jadi menurut teori malaria tropika setelah kita keluar dari wilayah endemis itu 7 tahun bibitnya tuh masih ada gitu. Tersiana, ya. Oh iya. Kalau tersiana tuh 14 tahun baru bisa hilang. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya karena memang sifatnya spesifik seperti itu. Tapi kalau di daerah endemis, Di endemis kita bisa terserang berulang kali tergantung daya tahan tubuh kita juga. tapi gitu. yang jadi masalah, Pak, kalau kita kan keluar nih. Ya. Contohnya misalnya kami tinggal di luar. Secara teori ilmunya seperti itu. Jika kita pernah terserang malaria ya, taruhlah tropika atau Plasmodium falciparum. Ya. Setelah diobati sampai tuntas, ya kan, tetap saja bisa saja menyisakan bibit malaria karena secara aseksual dia bisa memproduksi di sel hati. Iya, itu yang tadi saya maksud, Ya, Pak. jadi Bisa ya. tidak disembuhkan secara Benar. total tuh. Jadi kuncinya minum obatnya sampai tuntas. Ada kemungkinan bisa kambuh lagi. Iya. Batasnya 7 tahun untuk Plasmodium falciparum, 14 tahun untuk Plasmodium vivax yang menyebabkan tersiana. Artinya mungkin Ada alternatif. kemungkinan naik.